Selamat pagi anak-anak Ibu. Hai, Selamat pagi, pagi. Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Ibu. sehat, Luar luar biasa. biasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk Tri Ayunda, boleh pimpin doanya? Baik, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Tri Ayunda yang telah membantu Ibu untuk memimpin doanya. Sekarang Ibu juga minta tolong lagi nih untuk melihat kanan kirinya, apakah ada teman-temannya yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada, Ibu. Semuanya Hadir hadir. semua, Bu. Oke, berarti bagus sekali ya hari ini hadir semua. Oke, sebelum kita belajar ke materi berikutnya, Ibu mau bertanya, sebelumnya kita belajar tentang apa untuk Tessa? Sebelumnya kita belajar tentang apa, Tessa? Eh, fakta, fakta opini, Bu. Oke, betul. Sebelumnya kita telah belajar tentang kalimat fakta dan opini, di mana kalimat fakta itu dapat diuji kebenarannya, sedangkan opini itu belum tentu karena berupa pendapat. Oke, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ada yang tahu materi berikutnya apa? Atau udah ada yang buka bukunya? Nggak tahu, Bu. Oke, jadi Ibu kasih tahu ya, hari ini kita akan belajar tentang museum. Nah, sebelum kita belajar tentang materi museum ini, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui pengenalan sejarah lewat wisata museum, simbol atau tempat wisata lainnya untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Nah, ada yang tahu apa itu arti dari museum? Tempat-tempat Tempat sejarah, Bu. bersejarah, Bu. Oke, betul. Museum itu adalah salah satu tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah. Tujuannya itu untuk mengenang dan untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Di sini anak-anak Ibu, apakah pernah ada yang ke museum? Pernah, Bu. Pernah, Ibu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke, kepada Tessa, boleh diceritakan pengalamannya pernah ke museum mana? Kemarin kemarin pernah ke museum ini, Bu, di dekat rumah kemarin ada museum itu Museum Jamin Ginting. Itu di Tanah Karo, di Kabupaten Karo. Museum Jamin Ginting itu tepatnya ada di Desa Suka, jadi dekat dari rumah. Jadi kemarin pas liburan, orang tua bawa kami ke sana nengok-nengok apa aja yang ada di museum itu. Jadi kemarin Tessa lihat ada eh, silsilah tentang siapa sih Jamin Ginting itu, kenapa dia bisa jadi pahlawan dari Tanah Karo. Terus ada juga kayak eh, peralatan-peralatan eh, pertanian gitu, kayak sabit, tapi sabitnya itu yang sabit sabit yang dulu yang panjang sekali. Terus ada juga yang kayak cangkul-cangkul gitu. Terus ada juga perapian itu kayak untuk perapian entah untuk masak gitu, Bu. Terus ada juga kemarin kami lihat eh, eh, pakaian-pakaian yang dikenalkan orang-orang dulu, bagaimana pakaian adat di Tanah Karo, bagaimana eh, penggunaannya gitu. Terus dijelaskan juga ternyata di sana itu fungsi-fungsinya. Itu, Bu, ceritanya, Bu. Terima kasih, Bu.
Baik, terima kasih kepada Tessa yang telah berbagi pengalamannya untuk berkunjung ke museum. Jadi untuk memperkuat lagi pemahaman kita tentang museum ini, jadi kita buka buku kita di halaman 126. Di situ ada cerita tentang Gedung De Juang 45. Nah, udah dibuka bukunya? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, kita pelajari sekilas ya. Ternyata gedung De Juang 45 ini itu terletak di Jalan Mayor Sunario, Kedung Lembak, Kecamatan Pasar Kliwon. Terus dia itu merupakan gedung dengan bergaya Eropa. Nah, gedungnya itu bergaya Eropa, terdapat koleksi foto zaman penjajahan Belanda, yang dimana kita kan belum lahir nih dalam penjajahan Belanda, jadi kan kita nggak tahu apa aja benda-benda bersejarah yang ada pada zaman penjajahan Belanda. Nah, jika kita pergi ke museum ini, kita jadi tahu apa aja sih koleksi foto-foto peninggalan zaman penjajahan Belanda gitu. Nah, di sini Ibu juga punya brosur yang telah Ibu buat untuk menambah lagi pemahaman kita. Kita perhatikan ya brosurnya. Tolong Kak bantu share screen brosur kita. Udah nampak? Belum. Oke, terima kasih. Jadi ini tentang brosur Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah. Nah, di brosur ini coba Ibu tanya kepada Tri Ayunda. Di brosur ini dijelaskan tentang apa aja? Ada tentang museumnya, apa yang bisa kita lihat di dalam museum, manfaat mengunjungi museum, pesan untuk teman-teman, ada keterangan jam buka dan juga alamatnya, Bu. Oke, terima kasih kepada Tri Ayunda. Untuk teman kita, Tessa. Nah, kalau kita berkunjung ke museum ini nih, apa aja manfaat yang dapat kita peroleh, Tessa? Menambah pengetahuan tentang sejarah, mengenal budaya Indonesia, melihat benda asli peninggalan masa lalu, terus bisa juga belajar menghargai perjuangan para pahlawan kita. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kepada Tessa. Ternyata anak-anak Ibu, jika kita berkunjung ke Museum Nasional Indonesia ini, kita mendapatkan banyak manfaat, terkhususnya kita dapat ilmu. Nah, ternyata juga museum itu tidak buka 24 jam, itu ada waktunya. Nah, di museum ini contohnya itu waktunya dari jam 8 sampai jam 4 sore.
Oke, jadi ternyata banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh jika kita berkunjung ke museum. Nah, sebelumnya juga kita telah membahas tentang Museum De Juang tahun 45. Sekarang, untuk memperkuat lagi pengetahuan kalian tentang museum ini, Ibu mau membagi kalian ke beberapa kelompok. Nanti kita kerjakan bersama-sama tugas yang telah Ibu siapkan di lembar kerja. Nah, Tria Yunda dan Tessa itu menjadi satu kelompok, Sri dan Puswantul itu juga menjadi satu kelompok. Oke, kepada Tessa, Ibu minta tolong untuk membagikan lembar kerjanya. Ya, Ibu. Oke, karena waktunya sudah cukup, jadi Ibu mau perwakilan dari kelompok Tessa itu menjawab satu pertanyaan aja, yaitu tentang ruangan apa saja yang terdapat di gedung De Juang tahun 45. Boleh? Boleh, Bu. Oke, Ibu persilakan. Eh, ruang apa sajakah yang terdapat di gedung De Juang 45? Dari jawaban kami, ruang pertama yang kami temui setelah pintu masuk berisi koleksi foto tempo dulu kota Solo atau Surakarta, zaman penjajahan Belanda. Ada juga beberapa tulisan yang berisi informasi dari kota Solo pada saat itu. Nah, Bu. Oke, terima kasih kepada Tessa yang telah mewakili kelompoknya untuk menjawab pertanyaan. Sekarang Ibu mau bertanya, dari materi kita sebelumnya, dari materi yang telah Ibu jelaskan juga, dan lembar kerja yang telah kalian kerjakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Apakah Sudah jelas, Bu. jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, kalau sudah cukup jelas nih, sekarang Ibu yang bertanya, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Ada yang mengajukan diri atau Ibu tunjuk? Saya, Ibu. Boleh, ayo disimpulkan materi kita hari ini. Materi kita hari ini tentang museum. Jadi, museum itu merupakan tempat-tempat bersejarah. Nanti setelah kita mengunjungi museum, nanti kita akan banyak mengetahui informasi-informasi yang disajikan di dalam museum tersebut. Ibu. Baik, terima kasih kepada anak Ibu yang telah menyimpulkan materi kita hari ini, dan betul sekali. Nah, karena anak-anak Ibu telah paham terhadap materi kita hari ini, untuk memperkuat lagi pemahamannya, jadi Ibu akan memberikan kalian tugas di halaman 128, itu nanti dikerjakan secara teliti di rumah ya. Sebelum pembelajaran kita hari ini kita tutup, bagaimana perasaan anak-anak Ibu hari ini belajar? Apakah ada yang senang atau sedih atau bingung? Bagaimana perasaannya? Senang, Bu. Senang, Bu. Oke, jadi intinya kita itu harus melestarikan peninggalan-peninggalan benda-benda bersejarah yang ada di Indonesia. Untuk memperkokoh lagi nih rasa cinta kita terhadap tanah air kita Indonesia, kita bernyanyi Padamu Negeri, boleh? Boleh, Bu. Oke, kita bernyanyi Padamu Negeri ya. 1, 2, 3, ya. Padamu negeri kami berjanji kami berbakti
pada mengabdi bagi negeri jiwa kami. Sekarang kita tutup kelas kita dengan berdoa. Ibu minta tolong kepada anak Ibu Perawati untuk memimpin doa pulang kita. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak Ibu yang telah memimpin doa pulang kita. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan yang Ibu perbuat dalam mengajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sama-sama, Terima Ibu. kasih, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih, Bu.